Saudara, hingga Rabu pagi, Mahkamah Konstitusi menerima 245 permohonan gugatan sengketa Pilkada 2024. Mayoritas permohonan yang masuk merupakan gugatan sengketa calon bupati dan calon wakil bupati. Berdasarkan data di situs resmi MK per pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 245 permohonan telah didaftarkan. Dengan rincian 3 permohonan perkara pemilihan gubernur dari Papua Selatan, 198 perkara pemilihan bupati, dan 44 perkara pemilihan wali kota. Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember. Dalam menangani gugatan Pilkada, MK memiliki waktu 45 hari untuk memutus hasil sengketa. Tim hukum Paslon RK Suswono mengaku masih menunggu arahan pimpinan tim pemenangan terkait kepastian pengajuan permohonan gugatan Pilgub Jakarta ke MK. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran gugatan untuk Pilkada Jakarta. Melalui pesan singkat kepada wartawan, tim hukum Ridho Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan masih menyiapkan segala dokumen penting sebagai bekal permohonan ke MK. Jika tidak ada kendala, tim hukum Ridho bakal mengajukan gugatan sebelum pukul 23.59 malam nanti. Kami ikuti pesan WhatsApp dari tim hukum pasangan Ridho Muslim Jaya Butar-Butar. Untuk kepastian jam dan pelaporan ke MK, kita tunggu arahan pimpinan tim pemenangan karena waktu masih ada sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sembari tim hukum menyiapkan segala dokumen yang penting untuk dibawa ke MK. Mohon doanya jika tidak ada aral melintang di daftar di MK. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Cindy, untuk saat ini Pilkada Jakarta 2 paslon menurut rencana akan mendaftarkan gugatan ke MK. Lalu seperti apa pendaftaran, terutama memasuki hari terakhir dari pendaftaran gugatan di MK? Iya, Juno, informasi terakhir masih seperti yang tadi Anda juga sampaikan. Dari kuasa hukum tim Ridho masih menunggu arahan. Sambil menunggu itu mereka akan melengkapi berkas atau dokumen penting. Yang kami artikan adalah mereka masih melengkapi alat bukti. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada petitum yang ingin mereka ajukan kepada majelis hakim, yaitu adalah PSU, mereka harus bisa membuktikan adanya kecurangan. Kemudian juga kalau melihat yang mereka perkarakan adalah soal rendahnya partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024, mereka juga memang harus bisa membuktikan apa betul ada kaitannya antara rendahnya partisipasi masyarakat Jakarta dengan pelaksanaan secara umum di Pilkada Jakarta. KPU sebenarnya sudah bilang kalau rendahnya partisipasi warga Jakarta di Pilkada tidak mengganggu legitimasi dari hasil. Nah, ini yang menjadi PR, mereka harus bisa membuktikan kaitannya. Dan kalau dari pernyataan terakhir dari tim hukum Ridho adalah mereka masih mengumpulkan bukti-bukti kuat itu, baik dalam bentuk video maupun juga saksi ataupun juga bukti-bukti lain. Mereka sebenarnya dari tim Ridho sudah melakukan konsultasi juga ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin terkait dengan tenggat waktu. Hari ini adalah tenggat waktunya karena berdasarkan aturan Undang-Undang Pilkada 3 hari, artinya di hari terakhir akan dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga mereka berkonsultasi soal alat bukti dan juga prosedurnya seperti apa. Nah, tidak hanya dari tim hukum Ridho sebenarnya, tapi juga dari tim hukum nomor 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana sudah menyebutkan kalau akan mengajukan gugatan, tapi masih sama. Tampaknya masih melakukan finalisasi dan juga menunggu arahan. Yang diperkarakan atau mereka sempat sebutkan dasarnya juga adalah soal rendahnya partisipasi warga Jakarta yang mereka klaim tidak merepresentasi pilihan dari warga Jakarta yang sebetul-betulnya. Apakah ini nantinya akan bisa diterima oleh majelis hakim atau bahkan sampai dikabulkan? Ini harus menunggu prosesnya, karena untuk prosesnya sendiri setelah ada pendaftaran mereka akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan berkas, kemudian akan dicatat juga sampai nantinya untuk pemeriksaan ataupun juga sidang diperkirakan baru akan dimulai dari akhir Desember atau di awal Januari, dan Mahkamah Konstitusi punya waktu 45 hari untuk memutus perkara di Pilkada. Nah, sementara kalau dari tim Pram Rano yang tampaknya kemungkinan besar akan menjadi pihak terkait, mereka juga mengaku sudah siap
untuk menghadapi gugatan-gugatan yang akan didaftarkan baik itu oleh paslon 1 Ridho maupun juga paslon 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Mereka sudah dari jauh-jauh hari juga menyiapkan hukum dan mereka yakin karena data internal yang mereka miliki cocok dengan data ataupun juga hasil rekapitulasi dari KPU. Nah, kemudian yang memang jadi sorotan adalah kalau dari syarat formil ambang batas di Undang-Undang Pilkada terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk di wilayah dengan DPT 6 juta sampai 12 juta orang, selisih yang diperkarakan sebenarnya maksimal 1%. Kalau kita bandingkan dengan hasil rekapitulasi, selisihnya cukup besar. Tapi kalau dari pernyataan pengamat dan lain-lain, yang tampaknya akan diperkarakan oleh tim Ridho adalah yang akan di-challenge adalah di 0,7%. Mengingat aturan di Pilkada Jakarta pemenangnya adalah yang meraih suara 50% plus 1, artinya itu yang akan mereka coba buktikan di proses hukum. Nah, kemudian kalau secara umum, Jono dan juga saudara, hingga siang hari ini sudah ada penambahan, total ada 252 permohonan yang sudah didaftarkan dengan rincian 6 untuk pemilihan gubernur wakil gubernur, kemudian 201 untuk pemilihan bupati wakil bupati, dan sisanya 45 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk pemilihan gubernur misalnya tadi terakhir juga ada kuasa hukum dari Edi Rahmayadi yang dalam petitumnya meminta hakim untuk mendiskualifikasi paslon Bobi Nasution dan Surya, atau pilihannya juga adalah melakukan PSO atau pemungutan suara ulang. Selain dari Sumatera Utara juga ada dari permohonan untuk Pilgub Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, dan Maluku Utara. Kalau untuk pendaftaran sebenarnya, Mahkamah Konstitusi masih membuka sampai tanggal 18 Desember, tapi kalau untuk Jakarta memang berakhir pada hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pendaftaran gugatan untuk hari terakhir, terutama Pilkada Jakarta yang kita nantikan hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sesaat lagi saudara, karena masih banyak korban terdampak yang harus ditangani, tanggap darurat bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diperpanjang hingga tanggal 17 Desember. Data BPBD hingga saat ini ada 2.988 jiwa dari 913 keluarga yang mengungsi di sejumlah desa.